Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya adik-adik. Nah, bertemu lagi dengan kakak di channel Tridaya Online ya. Nah, buat adik-adik yang belum subscribe channel Tridaya Online-nya, boleh silakan klik lonceng dulu ya. Nah, adik-adik kali ini perkenalan dulu yuk. Nah, nama kakak Kak Irfan. Mungkin sebelumnya ada juga yang pernah ketemu ya sama kakak. Nah, hari ini kakak akan temenin adik-adik untuk bahas soal persiapan untuk adik-adik PAS. Adik kita akan masuk ke bab yang pertama, listrik dinamis ya. Oke, di listrik dinamis ini ada beberapa contoh soal yang akan kakak jelaskan ya. Kakak akan jelaskan materinya nanti bareng sama soalnya ya. Oke, adik-adik bisa dilihat soalnya, soal nomor 1 ya. Di sini ada sebuah rangkaian listrik ya. Rangkaian listriknya kakak akan gambar dulu sebentar. Oke, nah adik-adik di sini ada sebuah rangkaian listrik ya. Ini rangkaian listrik arus searah. Nah, di rangkaian listrik arus searah itu ada beberapa hambatan dan kemudian dia dihubungkan ke sebuah sumber tegangan DC ya. Nah, di sini ada baterai yang katanya besar tegangannya itu 120 volt. Nah, adik-adik kalau adik-adik lihat di sini ada 4 buah hambatan yang disusun secara seri paralel. Kalau lihat di soal yang ditanyakan adalah nilai tegangan di ujung-ujung hambatan yang 60 ohm ya. Di ujung-ujung hambatan yang 60 ohm. Nah, di sini ada hambatan yang 60 ohm. Berarti kalau kita lihat 60 ohm ini ada di susunan paralel, artinya yang ditanyakan itu adalah tegangan pada ujung-ujung rangkaian paralelnya. Berarti kita bisa cari tegangan paralel sebetulnya ya dari ujung-ujung ini. Artinya kita harus cari, kan kalau tegangan itu rumusnya apa sih? V ya, tegangan itu sama dengan I kali R gitu ya. Nah, di sini ini dari hukum Ohm. Berarti kalau kita mau cari tegangannya, kita harus tahu arusnya dan kita harus tahu R-nya. Nah, arusnya itu adalah arus yang mengalir ke dalam paralel. Kalau arus yang mengalir menuju paralel ini kan berarti I-nya I total ya. Berarti kita harus cari dulu I totalnya. Dan kalau cari I total berarti apa rumusnya? Kita balik nih dari persamaan ini. Jadi V per R. Ya, maka kita harus cari tahu dulu R totalnya. Yuk kita cari-cari dulu. Ini yang paling dalam itu ada rangkaian seri antara 1 dengan 39 ohm. Kalau seri itu langsung dijumlahkan ya. Ingat di sini ada R seri itu sama dengan R1 ditambah R2 dan seterusnya. Kemudian kalau paralel 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 dan seterusnya. Kalau banyak yang dijumlahkannya ya. Nah, sekarang di sini 1 dan 39 itu adalah rangkaian seri. Berarti kita harus cari hambatan serinya dulu. Hambatan serinya di sini RS itu sama dengan 1 ditambah 39 ya. Nah, jadi di sini sama dengan 40 ohm ya. Kemudian di sini setelah 40 ohm ini kita paralelkan dengan yang 60. Berarti pakai rumus yang ini. 1 per R paralel sama dengan 1 per 40 ditambah dengan 1 per 60. Sama dengan, kita samakan penyebutnya, 40 dan 60 itu 120 lah ya, bisa ya. 120 bagi 40 dapat 3, 120 bagi 60 dapat 2. Nah, berarti di sini 5 per 120. Jangan lupa kalau pakai persamaan yang ini baru 1 per RP ya, ganteng cantik. Yang ditanyakan itu yang kita cari itu RP-nya. Berarti kita balik nih ya. Jadi 120 dibagi dengan 5 berarti sama dengan 24 ohm. Kemudian kita udah dapat R paralelnya, kita akan serikan dengan yang 16 ohm ini. Berarti kita jumlahkan lagi. Kita buat R total sama dengan 24 ditambah dengan 16. Maka totalnya sama dengan 40 ohm. Dari R total ini kita bisa cari I totalnya ya. I totalnya berarti kita bisa gunakan V per
R. Kalau I-nya I total berarti V-nya V total, R-nya pun R total. V totalnya dari sini 120 volt. Nah, 120 dibagi dengan R totalnya 40 ohm. Nah, dapatlah kita hasilnya itu berapa ini? 3 ya. 3 ampere arus totalnya. Baru sekarang yang ditanyakan itu tegangan di paralel ini ya. Tegangan paralel berarti V paralel sama dengan I dikalikan dengan R paralel. I-nya berapa? Kita pakai yang I total sama dengan 3. Kemudian R paralelnya ini ya 24. Berarti 24 kali 3 berapa nih? 72 ya. 72 volt. Nah, jadi kalau kalian lihat di soalnya, opsi yang benarnya itu 72 volt ada di opsi yang D. Seperti itu ya. Oke, nah kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Kita masuk ke soal nomor 2. Kakak hapus dulu ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini masih tentang rangkaian listrik ya. Ada rangkaiannya, kakak gambar lagi ya. Sip, ada rangkaian seperti ini ya. Nah, adik-adik bisa dilihat yang ditanyakan itu adalah besar kuat arus total yang mengalir dalam rangkaian. Kuat arus total ya. Nah, adik-adik kalau adik-adik lihat di sini ada sebuah cabang paralel nih ya. Cabang paralel di sini. Nah, kemudian ada yang ke bawah, ada jalur yang ini. Yang ke bawah itu dia diserikan antara 3 dan 9 ya. 3 dan 9 itu kita cari dulu R serinya berarti berapa ya? Kakak tulis di sini aja ya. 3 dan 9 itu kita jumlahkan jadi 12 ya. Nah, kemudian 12 ohm ini kita paralelkan dengan yang 12 di atasnya ya. Maka R paralel itu sama dengan 1 per R paralel ya. 1 per R paralel sama dengan 1 per 12 ditambah 1 per 12 sama dengan penyebutnya 12. 12 berarti di sini 1 tambah 1 sama dengan 2 per 12 atau R paralelnya sama dengan 12 per 2 sama dengan 6 ohm. Nah, adik-adik sebetulnya kalau adik-adik mau menjumlahkan paralel ya, mencari hambatan paralel, tapi untuk hambatan yang sama kayak gini nih, 12 dan 12. Ada 2 hambatan yang sama. Adik-adik sebetulnya nggak usah kayak gini, tinggal langsung dibagi dengan jumlahnya aja. Misal, ini 12 dengan 12 yang mau kita paralelkan. Ada 2 hambatan diparalelkan berarti 12-nya dibagi 2, hasilnya 6. Kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini kita ganti ya nih, rangkaiannya kita ganti jadi bentuknya yang lain seperti ini misalnya ya. Salah. Nah, adik-adik bisa dilihat ya, yang paralel ini sudah kita ganti jadi ini ya. Nah, jadi di sini ada 18 volt, kemudian yang ini 4 ohm, yang ini 8 volt, yang ini ada 12 bukan 6 ya jadinya ya. 6 ohm. Nah, adik-adik soal seperti ini biasanya ada yang nyuruhnya pakai hukum Kirchhoff gitu ya. Tapi kalau adik-adik bisa pakai soal PG gitu ya, maksudnya bisa pakai seperti ini. Kalau kamu ditanya arus, nah arus itu rumusnya apa dari hukum Ohm? I sama dengan V dibagi dengan R ya. V-nya kita pakai V total. Kalau kita lihat yang ini 18 volt itu positifnya di sebelah kiri kayak gini ya. Jadi arah arusnya itu seakan-akan ke situ. Kalau yang ini yang 8 volt arusnya ke situ. Nah, jadi kalau kita pertemukan antara 2 buah baterai ini ya arusnya dia tabrakan. Berarti tegangannya kita kurangin aja. 18 kurangi 8. Jadi sama dengan I-nya itu sama dengan 18 kurang 8 berarti 10 volt ya. Dibagi dengan R. R-nya apa? Di sini ada 4 dan 6. Ini tidak ada cabang, berarti dia adalah seri susunannya. Maka kalau seri kita gunakan langsung dijumlah aja 4 sama 6 berarti 10. Maka arusnya 10 bagi 10 adalah 1 ampere ya. Adik-adik lihat di soal itu ada 1,0 ampere berarti jawabannya yang C di sini ya. Oke, sip.
Adik-adik gampang ya soalnya, ini udah 2 soal. Nah, semoga adik-adik bisa mengikuti. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Ya, di soal nomor 3 ada soal pakai hukum 2 Kirchhoff ya, yang pakai loop kayak gitu ya. Ada gambarnya juga, jadi kakak harus gambar dulu rangkaiannya. Oke, ya. Adik-adik, yang ditanyakan itu adalah besar daya listrik pada hambatan 3 ohm ya. Hambatan 3 ohm ada di tengah sini. Nah, kita ditanyakan daya, rumus daya itu sama dengan apa? Daya itu sebetulnya ada banyak ya rumusnya ya. Rumus daya itu P sama dengan V kali I. Atau juga kamu bisa pakai P sama dengan V kuadrat per R. Nah, yang ketiga P sama dengan I kuadrat R. Nah, lebih gampang kalau kita pakai yang ketiga, I kuadrat kali R. Dan kita harus cari arusnya dulu. Berarti berapakah arus yang mengalir ke jalur tengah ini ya? Nah, di sini kita pakai sistemnya yang hukum Kirchhoff, ada 2 loop. Loop yang pertama yang kamar sebelah kiri, loop yang kedua kamar sebelah kanan. Adik-adik perhatikan stepnya. Yang pertama, stepnya itu adalah kalian harus tentukan arah arus dulu. Maksudnya arah arus di percabangan ya, karena ada 3 nih cabangnya ya. Kalau lihat titik cabang yang ini berarti cabang ada yang kiri, ada yang kanan, sama ada yang tengah. Arah arus bebas ya, arah arus bebas. Nah, kita tentukan dulu arusnya. Kakak mau yang jalur kiri itu kakak namai I1, arahnya ke kanan. Yang jalur kanan kakak namai I2. Nah, jalur yang tengah kakak mau kasih ke bawah, ini kakak namain I3. Nah, adik-adik ingat ya, arah arus itu dia bebas. Asal dalam titik percabangan ini kalau ada 3, gak boleh 3-3-nya menuju cabang semua. Gak boleh juga 3-3-nya keluar cabang semua. Jadi harus ada yang masuk atau harus ada yang masuk dan harus ada yang menjauhi gitu ya, keluar. Nah, jadi di sini I1 masuk, I2 masuk, yang I3-nya harus keluar gitu ya. Yang kedua, tentukan arah loop. Arah loop itu kita lihat putaran masing-masing ini kamar ya. Kalau kita pakai yang ini, yang kiri berarti ini kita kasih putaran. Nah, kakak putarannya bentuk seperti itu. Ini loop yang pertama. Kemudian yang sebelah kanan, loop yang kedua, kakak buat putarannya seperti ini. Arah loop bebas ya. Nah, sekarang kita akan analisis masing-masing loop ini ya. Jadi sekarang kita masuk ke yang loop 1 dulu ya. Loop 1 itu kamar yang sebelah kiri ya. Kamar sebelah kiri kita ambil suatu titik di mana saja, misalkan di sini ya. Nah, dari sini kita ikuti putaran loopnya. Ini searah jarum jam misalkan gitu ya. Berarti dari sini kita ke kanan dulu, ketemu hambatan. Adik-adik kalau ketemu hambatan berarti hambatan itu harus dikalikan dengan arus. Kenapa kayak gitu? Ingat hukum Kirchhoff-nya ya. Hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff yang kedua ini menjelaskan ya. Ada 2 ya kan hukum Kirchhoff itu. Yang pertama itu menjelaskan untuk I yang masuk sama dengan I yang keluar ya. Kemudian yang keduanya, hukum Kirchhoff yang kedua, di sini sigma jumlah tegangan ditambah sigma I R, berarti ini I dikali R sama dengan 0. Nah, kalau kalian nanti pakai yang I kali R itu maksudnya apa? Kalau pada saat analisis ketemunya R, ketemunya hambatan, berarti harus dikalikan dengan I. Tapi kalau untuk yang E ini maksudnya adalah nilai yang ada di baterai, tegangan baterai. Jadi nggak usah diapa-apain kalau yang dari baterai. Sekarang kita analisis loop 1, tadi dari titik ini kemudian ke sini ketemu hambatan 2 ohm. Hambatan 2 ohm berarti harus dikalikan dengan arus. Arusnya siapa? 2 ohm ini ada di jalur kiri. Berarti arusnya arus jalur kiri. Berarti yang I1. Maka kita tuliskan di sini 2I1. 2I1 ini plus atau minus? Lihat arah arus dan loopnya. Arus yang kita buat tadi I1 dengan arah loop ini searah. Berarti positif ya. Nah, di sini positif.
positif. Dari 2 ohm ini kemudian ke sini belok ke bawah ya, ketemu hambatan yang 3 ohm. Ketemu hambatan 3 ohm berarti di sini hambatan lagi harus dikali arus lagi. Berarti di sini kita kalikan antara 3 dengan arusnya I3 ya. Masih searah berarti ini masih positif. Kemudian ke sini belok lagi ke sini, belok ke sini, dapat baterai. Atau di sini kalau dilihat sebenarnya bukan cuma baterai aja ya, karena di sini ternyata ada yang namanya hambatan dalam, yaitu 1 ohm katanya. Nah, 6 voltnya baterai, 1 ohmnya tetap hambatan. Artinya yang 1 ohm itu harus dikalikan dengan arusnya. Nah, arusnya siapa 1 ohm? Jalur kiri, dia punyanya I1. Maka 1 dikali I1. Jadi di sini 1 dikali I1 ya I1 aja lah ya. Nah, kemudian dijumlah juga karena masih searah. Nah, untuk yang baterainya, lihat. Yang 6 volt ini, kita kan tadi analisisnya tuh dari sini, ke sini gitu ya. Ketemunya kutub apa dulu? Ini ketemunya kutub yang pendek. Kalau ketemunya kutub yang pendek, berarti dia ketemunya negatif dulu. Artinya, di sini persamaannya kita buat negatif ya. Min 6. Oke, min 6 ya. Sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Kita jumlahkan ini 2I1 dengan 1I1 berarti 3I1 ditambah 3I3 sama dengan 6. Yang ini pindah ruas ke kanan ya. Nah, jadi ini bisa kita sederhanakan sebetulnya. Jadi I1 ditambah I3, bagi 3 semua ya maksudnya. Jadi di sini jadi 2 ya. Nah, itu untuk yang loop 1. Untuk yang loop 2, yuk adik-adik coba dulu loop 2 ya. Untuk loop 2 ini adik-adik coba. Nah, di sini kita ambil titiknya yang ini ya, kakak maunya yang dari sini. Kita analisis loopnya, ke sini ketemu hambatan berarti di situ plus 5I2. Kemudian belok ke bawah ada 3 kali I3 ya, plus 3I3. Kemudian ke sini ada baterai yang ada hambatannya juga. 1 ohm kalikan dengan I2 tambah 1 I2 ya udah I2 aja. Kemudian ini juga ketemunya kutub negatif berarti min 6 ya. Min 6 sama dengan 0. Kemudian di sini kita jumlahkan juga 5I2 sama I2 berarti jadi 6 I2 ditambah dengan 3I3 sama dengan 6, bisa kita sederhanakan 2I2 ditambah I3 gitu ya sama dengan 6. Sama dengan 62 dong ya. Oke. Nah, seperti itu. Abis kayak gini kita udah punya 2 persamaan. Kalau kita mau nyari I3-nya, berarti kita harus samakan dulu ini yang di depannya. Yang satu kan ini I1, yang ini I2. Nggak boleh kalau beda. Maka kita harus samakan dulu. Dari mana? Kita ambil bantuan dari hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff itu yang masuk sama dengan yang keluar. Kamu lihat deh titik cabang ini. Yang masuk ke cabang itu I1, yang masuk ke cabang I2, yang I3-nya dia keluar. Berarti hukum 1 Kirchhoff yang ini tuh apa? Dia tuh dari hukum 1 Kirchhoff ya ada berarti I1. Nah, I1 ditambah I2 sama dengan I3 ya. Nah, I1 tambah I2 sama dengan I3. Berarti di sini kalau kita mau ubah I2-nya, berarti I2-nya itu sama dengan I3 kurangi I1 ya. Ini I3 kurangi I1. Berarti 2 dikali I3 kurang I1. Kemudian ditambah I3 sama dengan 2 ya. 2I3 ke sini ya dikalikan kali pelangi 2I3. Kemudian tambahin sama yang I3 ini berarti jadi 3I3 ya. Nah, kemudian ini 2 kali min I1 berarti min 2I1 sama dengan 2.
Nah, yang ini karena mau kita eliminasi harus kita samakan dulu. Siapa yang disamakan? Kita mau nyari I3 berarti yang disamakannya harus I1-nya. Kalau di sini ada min 2I1 berarti ini harus dikali 2 ya. Jadi 2I1 ditambah dengan 2I3 berarti ini kali 2 semua gitu ya. Sama dengan 4. Kita eliminasi di sini ya. Di min plus berarti plus ya. Nah, berarti yang ini habis. 3I3 tambah 2I3 berarti jadi 5I3 sama dengan 6. Nah, I3-nya kita dapatkan berarti berapa I3-nya? I3-nya itu dia sama dengan 6/5 ya. 6/5 sama dengan 1,2 ampere. Tapi kan yang ditanyakan bukan arus ya. Yang ditanyakan apa? Daya pada hambatan yang 3 ohm ini. Kakak mau pakai yang ini rumusnya dayanya. P sama dengan I kuadrat kali R. Nah, sekarang kita akan cari dayanya. Karena yang ditanyain kan daya ya. Nah, dayanya kakak mau pakai yang ini ya. P sama dengan I kuadrat kali R. P sama dengan I kuadrat kali R ya. Nah, I-nya kita sudah dapat di sini 1,2 dikuadratkan ya. Berarti kali 1,2 kalikan dengan R-nya. Di sini ada R-nya 3 ya. Nah, berarti ini 1,2 dikali 1,2 itu 1,44 ya. Dikalikan 3 kita dapat hasilnya sekitar 4,3 ya. Nah, kalau kita lihat di opsi 4,3 itu ada di D ya. 4,32 watt seperti itu ya. Opsinya itu yang D. Seperti itu. Nah, adik-adik gitu ya, kalau kalian masih bingung lihat untuk mengerjakan soal yang loop kayak gini, adik-adik bisa nanti putar ulang lagi mungkin ya videonya. Nah, adik-adik kita akan lanjut nih ke bab selanjutnya di bab yang tentang listrik statis. Oke, kita lanjut.